ini. Nunggu tempat ini. Kadila sekarang kesibukannya apa? Kebetulan kuliah tapi ngajar juga jadi guru. Sebenarnya Kadila itu orang tuanya lengkap. Alhamdulillah masih. Lengkap ya. Kadila berapa bersaudara? Sebenarnya 3 bersaudara, cuman sekarang tinggal 2 karena yang satunya udah nggak ada. Tinggal 2 ya berarti. Itu anak pertamanya siapa ya? Kebetulan saya sendiri yang pertama. Terus kesibukannya apa sekarang? Kuliah Kuliah. sambil ngajar juga sih, jadi guru. Hebat sekali ya. Terus anak keduanya siapa? Anak keduanya cewek, itu yang udah nggak ada itu. Oh. Yang kedua itu. Oh, nggak ada itu ya? Itu kenapa ya sebelumnya kalau boleh tahu? Sakit DBD. Oh, jadi dari umur berapa sih? 8 tahun. Berapa tahun? Karena DBD kan bahaya ya Bu, Iya. racun, bisa menyebabkan Itu posisinya pas nggak ada itu di rumah atau di rumah sakit atau di rumah sakit. Udah dirawat seminggu, terus habis itu masuk ICU. 3 hari masuk ICU, ketiga harinya nggak ada. Pasti orang tuanya sangat terpukul ya. Oke, terus yang ketiga itu siapa? Yang ketiga cowok, namanya Fadli. 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 Oh, Fadli. Sekarang kelas berapa? 3 MTS. Dia kesibukannya cuma gimana? Belajar? Sekolah aja, Sekolah aja. Terus orang tuanya kesibukannya apa sekarang? Kalau bapak kerja ya, kerja di pabrik. Kalau mama ngajar Itu pabriknya di mana? di daerah Cilegon juga. Oh, sama di Nah, sana. Kalau ibunya ngajar. Kebetulan bareng sama saya ngajar. Oh, jadi ditarik ya sama ibunya ya? Iya. Oh, jadi bareng gitu ya? Ya, buat pengalaman juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Nah, Kadila sebelumnya pernah nggak melakukan konseling individual sebelumnya? Belum pernah sih. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah ya? Mohon maaf tadi karena kita belum kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Atika Sari. Asal saya itu dari Lampung, tapi saya bekerja di sini ya, di Serang. Udah tahu kan sebelumnya apa gimana tuh tentang identitas saya? Sudah lulusan dari UIN. Iya. Udah lihat-lihat ya di Google. Sudah ada profilnya. Oh. Terus kan tadi namanya Atika ya. Iya. Kalau boleh manggilnya Bu Atika atau siapa? Iya boleh. Boleh Bu aja. Atika. Oke. Sebelum kita melakukan proses konseling individual ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa di dalam hati masing-masing. Sekarang kita mulai. Jadi Kadila itu belum pernah melakukan konseling individual ya sebelumnya? Belum pernah. Ini baru pertama kali. kali. Jadi mau coba gitu ya? Karena udah berat nih. Sangat berat ya Kadila. Iya. Ya. Nah jadi sebelum kita melakukan proses konseling individual ini, saya akan menjelaskan konseling individual ini dari awal sampai akhir, tahap-tahapannya. Semoga nanti Kadila paham ya, agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri, kepada individu yang sedang mengalami masalah, yaitu Kadila sendiri, untuk teratasinya permasalahan. Nah, tujuannya tadi yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang ada di dalam diri Kadila ini. Di dalam konseling individual ini terdapat asas, yaitu ada 4 ya Kadila ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Kadila itu tidak perlu khawatir, semua masalah yang Kadila ungkapkan kepada saya itu tidak akan diketahui oleh orang lain, karena yang kakak ceritakan itu akan hanya diketahui oleh saya sendiri dan kakak Bila. Kemudian ada asas kesuaraan. Nah, sebelumnya
Kak Dila itu sukarela nggak ya datang ke sini? Alhamdulillah sukarela sih. Sukarela karena keinginan sendiri. Tidak keberatan ya? Tidak. Oke. Nah kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Kak Dila harus menceritakan permasalahannya semua, harus terbuka terhadap saya, tidak perlu ditutup-tutupi. Nah, salah satu permasalahan ini agar teratasi masalahnya yaitu dari asas keterbukaan ini. Jadi Kak Dila harus menceritakan permasalahan semuanya kepada saya, yaitu konselor. Kemudian yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi mohon maaf bukan kenormatifan tapi kemandirian ya. Nah, di sini karena konseling individual ini ada asas kemandirian. Jadi sebenarnya di konseling ini yang mengatasi permasalahan itu sebenarnya Kak Dila sendiri gitu. Jadi di sini saya hanya akan membantu untuk menyelaraskan ya, untuk membantu Kak Dila untuk mengatasi permasalahan kayak gitu. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tapi kalau saya tidak bisa menemukan solusinya gimana Bu? Karena kan saya sendiri yang mempunyai solusinya. Kalau tidak bisa, Nah, maksudnya di sini nanti jika Kak Dila tidak bisa gitu, tidak tahu akan kemana gitu ya menyelesaikan permasalahan yang mana dulu gitu, itu sebenarnya kita akan melakukan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri Kak Dila sendiri gitu. Saya akan membantu Kak Dila. iya karena saya tuh suka bingung ya hal apa yang bakal saya lakuin gitu Ke depannya gitu ya. Depannya bingung mulai dari mana gitu, ngelakuin apa gitu. Karena banyak banget permasalahan yang ada dalam diri. Berat. Berat banget ya Kak. Iya, berat banget. Berat banget. Berat aja. Oh, berat aja. Tadi kan Kak Dila udah paham ya proses konseling individual itu dari awal sampai akhir seperti apa. Silahkan sekarang Kak Dila menceritakan permasalahan yang ada di dalam diri Kak Dila. Silahkan. Iya, jadi gini ya Bu. Kan saya kan tadi sudah bilang kalau saya ini kuliah, tapi ngajar juga. Nah, saya itu kuliahnya sebenarnya ngambil jurusan bimbingan dan konseling, bukan ke arah guru atau ke arah ngajar itu. Jadi waktu pada saat saya ngajar itu sebenarnya saya itu belum tahu gitu cara dan teknik mengajar itu tuh seperti apa gitu, karena saya kan tidak punya apa ya namanya basicnya gitu tuh untuk mengajar, karena tidak belajar juga kan, karena di kuliah kan saya belajarnya bukan tentang kayak gitu kan. Nah jadi pas saat ngajar itu saya tuh kesulitan untuk ini ya, untuk apa, cara untuk mengatur anak-anak kayak biar anakku tuh pada saat saya mengajar tuh diam gitu, tidak apa ya, biasanya anak-anak kan suka ngobrol atau main-main segala macam. Itu tuh saya gitu ya. nah saya tuh kan nggak tahu teknik harus gimana ngelakuin apa, jadi saya kayak asal aja kayak cuman marahin. Kadang saya juga kesabaran saya setipis tisu ya Bu. Jadi saya itu sering marah-marah gitu di dalam kelas itu kan, karena anak-anak saya kan ngajar anak kelas 2 ya benar. Jadi itu benar-benar anak-anaknya bikin ini banget, jadi kayak Ngajar gitu ya. kayak namanya masih anak kelas 2 belum ngerti apa ya cara menghargai guru, cara untuk ini belum ngerti aja, belum paham gitu kan. Jadi saya tuh yang saya sulit itu belum gimana cara buat bikin anak kelas 2 nih yang masih kecil itu tuh bisa ngerti gitu kalau ada guru dalam kelas tuh harusnya baiknya tuh dia gitu, maksudnya anteng dengerin guru ngajar, ngelakuin apa yang guru suruh gitu kan. Tapi itu mah kayak benar-benar main-main aja, ada yang sampai nggak apa sih, yang sampai benar-benar nggak dengerin banget gitu, nggak dengerin banget kalau saya itu ngajar, kalau saya lagi ngejelasin itu malah mainan-mainan sendiri, kayak punya mainan sih kayak kartu gitu, anak-anak biasa kayak gitu. Jadi kadang emosi, kadang pernah saya diemin gitu anak itu. Satu itu atau gimana? Banyak kan ada 35 siswa Wow. dalam sekelas itu, dan kebanyakannya itu laki-laki. Sedangkan kan yang
paling itu laki-laki ya Bu. Jadi kayak bener-bener wah itu mah kayak hampir semua gitu Bu. Jadi walaupun udah dikasih tugas misalkan suruh nulis atau suruh menjadi aja tuh masih tetap berisik main-mainan gitu. Jadi kayak mereka gak ngedengerin apa yang saya perintahkan gitu. Jadi saya tuh nggak tahu caranya gimana. Jadi saya cuma marahin, kadang saya cewek dengannya gitu Bu. Karena udah saya omong berapa kali tapi nggak denger gitu Bu. Udah kesekian kalinya baru saya cewek gitu langsung disuruh. Pernah waktu itu saya lagi jelasin materi gitu kan, tapi anak-anak tuh berisik gitu pada ngomong, jadi kan suara saya kalah gitu ya sama anak-anak yang banyak itu. Jadi kadang saya tuh capek banget gitu tuh habis ngejelasin materi, teriak-teriak sampai saya batuk-batuk ya. Terus kadang saking malasnya, udah malas kayak gitu tuh karena ribut, dan saya tuh nggak tahu gitu, belum ngerti cara untuk apa ya namanya, cara untuk menenangkan gitu loh, gimana gitu loh. Makanya itu ya. Saya berhenti aja lah, ngejelasin aja lah, nggak didengerin juga gitu. Jadi kayak anak-anak segitu tuh saya pikir kayak kalau misalkan dijelasin materi itu nggak bakal kedengar gitu. Jadi gimana caranya tuh saya bisa materi saya bisa sampai ke mereka tanpa dengan saya jelasin materinya gitu. Jadi ya udah saya apa namanya suruh mereka nulis, kan nulis tuh mereka mau ngebaca juga kan dari itunya, dari bukunya gitu kan. Dari situ kan mereka juga udah ngebaca tuh tahu gitu. Jadi itu. Terus yang saya permasalahin adalah saya belum ngerti dan belum tahu gitu cara untuk ininya yang teknik-teknik mengajar ya, cara untuk menenangkan anak-anak itu kayak gimana. Kalau misalkan anak-anak itu ribut berisik pada saat saya menjelaskan materi itu harus gimana gitu. Sampai kadang saya kesabaran saya habis mah ya udahlah capek berhenti saya tuh ya, kadang bingung berhentiin yang main-main gitu. Doang kayak udah berdoa yang belajar yang butuh juga mereka sebenarnya masih sampai pikir kayak gitu ya gitu. Terus Kadila itu ngajarnya di kelas 2 itu apa aja ya? Ngajar agama Satu, ada 2, Quran, hadis, sama bahasa Arab. terus kelas 2 itu mata pelajarannya apa aja ya? Kalau boleh tahu. Mata pelajarannya banyak sih, kan ada umum juga, ada agama juga. Kalau umum itu ya kayak biasa SBK, bahasa Indonesia, matematika gitu. Kalau agama ya Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih. Itu Kadila itu ditunjuk sendiri atau dari ibunya atau gimana? Tadi kan katanya Kadila itu masuk ke sekolahan kan dari ibu ya. Iya, terus kalau ngajar itu ditunjuk dari kepala sekolahnya sendiri atau gimana? Ngajar Iya. ngajar kelas 2 itu Iya. ditunjuk, dipilih sama kepala sekolahnya. Terus sama mata pelajarannya Iya, selalu. sama mata pelajarannya juga dipilihin gitu. Ngajar ini di kelas ini gitu. Oh, gitu. Yang nentuin kepala sekolah. Jadi kan mungkin faktor capeknya ngajar itu karena ada kegiatan lain ya. Iya. Itu tuh apa ya kegiatannya? Kan mungkin kalau ngajar doang kan masih bisa mengkondisikan di kelas 2 itu kan gitu. Terus kalau itu ada kesibukan lain nggak Kadila? Kuliah ini. Kuliah. Iya. Terus kuliah ini banyak tugas. Banyak juga, jadi sekarang banyak. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Terus itu banyak gitu kan tugasnya. Banyak banget. Banyak banget. Berat-berat. Ditambah ngajar juga kan, kadang saya lagi gabut karena tugas banyak. Ngajar dengan kondisi anak-anak yang kayak gitu kan gimana nggak capek gitu, sedikit pun capek. Kasian banget ya Kak ya. Riuh, gimana nih caranya yang ngelakuin anak seneng biar diem nih, biar ngedengerin gitu maksudnya. Terus di kuliah itu kakak sendiri pelajarinya berapa mata kuliah ya? 11. 11. Ada 11. Apalagi kalau misalkan mendekati puasa kan tugas sudah mulai numpuk ya, kayak tiap MK tuh pasti ada tugas. Jadi gitu. Biasanya berat juga sih kuliah, ngajar juga itu. Terus sebenarnya Kak Dila ada keinginan untuk keluar nggak? Karena kelelahan ini kan ngajar juga, terus kuliah juga. Sebenarnya kalau untuk keluar sih nggak ada niatan sih sebenarnya mah, cuman Ada sisi positif dan negatifnya. iya ada sisi positif dan negatifnya sebenarnya. Positifnya tuh
karena apa ya, karena saya bisa apa ya, ada kegiatan aja gitu Nggak ya, kosong. nggak kosong, jadi kayak nggak nganggur lah istilahnya gitu, ada kesibukan. Terus juga saya tuh sebenarnya dulu awal-awal ngajar tuh nggak ini ya, nggak niat sama sekali gitu tuh. Jadi pas ngajar tuh kayak nggak belum apa namanya, bisa dibilang belum ikhlas gitu. Jadi kayak ada awal ngajar keterpaksaan sendiri. iya, gitu. karena waktu itu juga kan tiba-tiba gitu, tiba-tiba nggak ada niat mau ngajar, tiba-tiba kayak mama saya tuh Pas semester berapa itu Kak disuruh ngajarnya? Pak, Semester 4 barusan kemarin berarti. Hmm. 1 tahun ini. ya barusan pas semester 6 itu maksudnya. Karena waktu itu kan mama gitu kan kayak waktu itu sekolahannya tuh lagi kekurangan guru karena baru ada guru yang resign, yang keluar gitu. Jadi kayak butuh apa sih namanya, butuh guru lagi nih gitu kan. Jadi membuka lowongan, akhirnya mama nyuruh gitu kan, biar apa ya, sebenarnya niatnya cuma biar ada pengalaman gimana sih dunia kerja tuh gitu, biar nanti pas udah kerja aslinya nih juga ngaget gitu. Terus juga biar apa ya, kan cita-cita saya tuh menjadi PNS ya Bu. Amin. Iya. Ketemu ya Kak. Dan pernah dengar katanya kalau mau PNS tuh katanya harus pernah terdaftar Honda gitu, kayak honor daerah dulu gitu katanya sih. Nggak tahu sih, cuma emang tergantung gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya disuruh di situ buat pengalaman juga. Awalnya saya tuh gak mau gitu kan, cuman udah terlanjur disetujui juga sama kepala sekolahnya, mau nolaknya juga saya juga enak kan. Iya. Karena udah keterima ya. Udah keterima, dan kepala sekolahnya juga udah kenal deket gitu sama mama saya, jadi kayak mau nolaknya gak enak gitu kan, takutnya nanti kepala sekolahnya ngerasa gimana gitu kan. Iya. Jadi udah akhirnya coba deh dulu. Pas nyoba saya ngajar dia bingung awalnya, gimana nih, harus gimana nih ya Allah gitu kan, Karena nggak tahu ya. nggak tahu harus gimana caranya gitu kan. Iya. Akhirnya waktu itu sempat apa sih namanya, kalau apa ya, kayak baby blues, bukan baby blues ya, baby blues buat ya, bukan, kayak semacam baby blues Kaget gitu ya, mau ngajar. itunya ya gitu deh. Jadi kayak sampai kayak terpaksa dulu gitu kan, terpaksa jadi jalan Dijalani sampai 1 tahun. belum ikhlas gitu kan maksudnya. Tapi kamu udah terpaksa gitu. iya gitu kan. Nah terus kan ini kan ngajar juga, terus kuliah juga. Nah itu kan ada 7 hari tuh. Itu ngajarnya di hari apa ya? Hari Senin pagi, Ngajar juga tuh Senin pagi. Senin pagi, Kamis, Jumat, Sabtu. Wow, banyak juga ya Kak. Kebetulan kan sekarang semester 5 ini saya kuliahnya 3 hari doang ya, Senin, Selasa, Rabu. Nah hari Senin itu saya kuliahnya masuknya siang, jadi pagi bisa ke sekolah dulu. Pas banget. Jam 9 izin buat ke kampus. Kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu kan saya nggak ada ini ya, nggak ada kuliah, jadi bisa full. Kalau itu Nadila sendiri itu dari rumah bolak-balik. Sekarang katanya kuliah di mana tuh? Tadi UIN. Di UIN juga ya? Nah, Oh berarti sama ya? Iya sama kita. Sama. Iya, Nah terus itu ngekos atau dari rumah? ngekos sih Bu. Ngekos, jadi kayak setiap hari Senin kan saya ngajar dulu kan paginya. Siangnya jam 9 baru berangkat, habis itu udah ngekos di sini. Jadi berangkat ke kosannya setiap hari Senin. Terus kan tadinya nggak ada niatan buat keluar. Terus itu ada niatan buat lanjut lagi bertahun-tahun tapi sampai selesai, atau gimana rencananya? Ada rencana selanjutnya nggak? Kalau sekarang kan saya udah bisa beradaptasi ya Bu, udah bisa menyesuaikan lah, udah bisa menerima keadaan nih, kayak ada baiknya juga gitu kayak saya ngajar juga gitu kan, dapat cuan. Iya benar. Positifnya ya. Terus Pengalaman juga biar nanti pas saya itu kan untuk kedepannya sebelum saya dapat pekerjaan yang tetap. bukannya tetap ya, pekerjaan yang sesuai sama kemauan sama basic saya gitu. Kan saya kan pembinaan konseling kan, pembinaan konseling kan pastinya kalau misalnya emang jadi guru
jadi guru BK gitu, bukan guru yang ngajar kan gitu, sampai saya dapat pekerjaan yang apa ya, sesuai basic saya gitu kan. Sebenarnya saya tuh bingung juga sih, intinya saya tuh mau jadi PNS kan. Kalau PNS dari BK itu kan nanti penumpangnya kan atas pemerintah ya, bisa di pengadilan atau di mana-mana gitu kan, dinsos. Setahu saya juga di HRD gitu. Bukan jadi guru ngajar gitu ya. Benar. Paling kalau jadi juga guru BK. Iya, jadi guru juga guru BK gitu. Paling mata pelajaran. Iya, paling sampai itu aja sih, sampai saya dapat pekerjaan itu. Jadi kan tadi kan karena kaget gitu, terus anak-anaknya juga kan emang anak kelas 2 itu ribut banget, karena masih kecil gitu, masih belum ngerti ya. Terus Kak Dila itu sebelum masuk ke kelas itu ada pelatihan nggak atau langsung ke kelasnya? Pelatihan dari sekolah atau langsung ngajar gitu? Langsung masuk? Pantes ya Kak, kaget. Iya, kaget banget makanya. Tapi diajarin juga sih sama nulis cara-cara. Karena tadi ibunya guru ya? Guru juga. Jadi kayak, tapi itu juga nggak langsung blok ngerti, langsung dok bisa gitu kan. Iya benar. Jalan proses dan sekarang kan udah lumayan lama, jadi saya udah terbiasa juga kayak udah bisa gitu sih. Gimana itu ya tadi ya yang karena tahu teknik-tekniknya mengajar. Karena waktu awal masuk itu kan saya masuknya itu bukan kelas 2, dipilihnya tuh masuk kelas 3. Kelas 3 kan udah lumayan gede ya, kayak udah lumayan naik. Jadi nggak terlalu ribet banget gitu tuh. Jadi pengalaman saya itu baru satu itu loh, pengajar kelas 3 yang keadaan kelasnya tuh nggak seribut itu gitu kan, namanya kelas 3 ya. Jadi pas masuk ke kelas yang ribut banget gitu ya, kayak gitu, jadi saya jadi apa ya namanya, kaget lagi gitu kan. Waktu awal masuk tuh beda, awal masuk tuh kaget karena saya belum kaget karena saya baru pertama kali ngajar, jadi kayak kagetnya tuh nggak ngerti harus ngajarnya gimana gitu kan. Biasanya guru ngajar tuh gimana gitu kagetnya. Pas sekarang ini pas saya masuk kelas 2 nih kagetnya tuh bukan karena gimana cara ngajarnya, bukan karena kondisi suasananya itu ribut. Saya jadi nggak ngerti gimana cara untuk menenangkannya. Di luar nalar ya? Iya, di luar nalar. Jadi anak-anak kecil banget mainnya gitu. Iya, parah. Jadi itu sih saya masih belum bisa ininya. Terus kan tadi siswa itu kan ada 35. Terus kebanyakan cowok. Itu cowoknya berapa ya? Maksudnya perbandingannya gitu? Perbandingannya 2:1 sih. Oh banyak banget ya cowoknya berarti? Iya, kayak kan ada 3 baris nih, 3 baris kan kursi tuh. Cewek itu cuma sebaris doang tengah nih, 2 barisnya cowok semua. Iya. Wow. Pusing banget itu ya. Iya, kayak tuh. Kalau anak cewek tuh kan kalem ya. Kalau misalkan banyakan cewek dia tuh mending lah gitu di dalam kelas itunya. Masih bisa diatur. Terus kalau kan tadi kan dukanya ya, duka mengajar. Terus ada nggak sih kesenangan sendiri dalam mengajar itu? Kesenangannya apa ya? Saya kayak dari suasana anak-anaknya, dari iya. Seperti itu tuh kemarin kan baru hari guru tuh, itu anak-anak ngasih apa aja tuh? Iya, kan pasti ada yang membuat senang Kak Dila. Iya itu mau pasti, kayak anak-anak kadang saya juga capek ngajarnya gitu, pernah karena ribut banget, tapi kadang saya juga lucu gitu kan ngeliat anak-anak gitu kan. Kadang ada kan anak di dalam kelas itu kan anak-anak juga ada beda-beda ya karakternya. Ada yang kayak anak kelas 2 masih belum bisa ngomongnya belum bisa lancar itu, masih kadang lucunya. Kenapa tuh Kak? Bukannya saya ikut ini ya, maksudnya ada anak yang masih belum lancar ngomongnya gitu kan. Bukan, terus ada anak lain sama temen-temen yang lain tuh kadang suka diledekin kayak kadang kalau misalkan anak yang lagi ngomong sama saya tuh kayak cowok kadang anak yang ini lagi ngomong sama saya kayak lagi nanya, Bu, istirahatnya jam berapa? Tapi ngomongnya masih belum jelas gitu kayak, Bu, istirahat gitu. Nah kadang ada anak lain yang ngeledek kayak, gitu. Kadang saya pengen ketawa ya, kadang saya pengen ketawa tapi nggak boleh gitu cerita gitu ya sama saya sih Bu. Cuman kayak lucunya itu sih kan, namanya anak-anak ya. Iya, terus juga ya hari guru itu sih seru. Apa sih namanya? Ada acara-acara nggak ya Kak di sekolah itu? Maksudnya acara
hari gurunya besar-besaran atau gimana? Enggak sih, hari guru mah kan itu kan namanya masih SD ya. Hari guru kan yang ngadain kayak gitu kan biasanya anak-anak kan. Iya. Guru mah yang kayak dia dikasih surprise-nya lah Iya. gitu. Namanya masih SD kan mereka masih belum ngerti gimana cara untuk bikin acara yang meriahnya gimana gitu. Jadi mereka cuma ngasih aja gitu sebagai tanda. Tadi kan Kadila udah cerita ya kayak kebahagiaan sendiri dalam mengajar, terus ada kesusahan dalam mengajar di kelas karena anak kelas 2 SD ya, masih kecil banget gitu. Nah, kalau dari pandangan guru kan Kadila ini kan belum lulus gitu ya, dari S1, terus bukan basicnya guru juga, terus lulusannya sarjana sosial, bukan sarjana pendidikan. Nah, itu ada nggak sih guru-guru lain gitu berpandangan negatif terhadap Kak Dila sendiri? Ada nggak ya itu? Kalau berpandangan negatif sih alhamdulillah nggak ada ya, semuanya menerima dengan baik gitu karena yang pertama saya juga nggak aneh-aneh gitu dalam sekolah itu kan, maksudnya nggak berbuat yang aneh-aneh kayak ya saya ngajar gitu kan, memberi ilmu malah mereka terutama kepala sekolahnya ya seneng gitu karena emang karena waktu itu juga kekurangan guru kan, jadi daripada masukin orang lain yang nggak kenal dari itu, yang kita nggak tahu nanti bakal gimana, takutnya aneh-aneh gimana kan nggak ada yang tahu, makanya ngambil yang udah kenal aja gitu kepala sekolahnya. Jadi kalau pandangan guru itu positif ya. Jadi Kadila belum pernah mendapat kayak negatifnya di sekolah itu, malah positifnya gitu ya. Kalau dari sisi guru-gurunya mah. Terus Kadila kan ini kan sambil mengajar, terus tadi tuh kuliah juga, terus semester 5 ini numpuk banget. Nah itu Kadila kesusahan nggak sih dalam memanage waktunya? Apa Kadila tuh udah punya jadwal sendiri nih? Kayak kuliah tuh kayak gini kayak gitu. Terus ngajar itu kayak gini tuh. Sebenarnya ada nggak sih? Atau masih ada kayak terbengkalai kayak gitu? Waktu awal-awal ngajar sih ya semuanya apa ya, nggak kepegang gitu, malah jadi acak-acakan gitu kan, karena belum bisa manage waktunya, belum bisa ngaturnya juga karena waktu itu kan belum terbiasa juga gitu. Biasanya kan saya cuma kuliah doang gitu kan, kan misalkan apa namanya kuliah doang kan kayak kita ada istirahatnya lumayan gitu kan, nanti udah istirahat itu ngerjain juga. Tapi kalau sambil ngajar tuh kayak nggak ada istirahatnya, kayak kita kuliah ngajar langsung ngerjain tugas gitu kan, istirahatnya dikit doang gitu. Awal-awal sih kaget gitu kayak gitu kan, malah kayak kan sekolah ngajar juga ada tugas juga kayak bikin laporan. Ada juga ya? Bukan sekedar ngajar doang? Enggak, ada tugas itu juga bikin laporan harian, laporan bulanan. Kadang bukan kadang sih, emang setiap ulangan itu kan pasti bikin soal kan. Iya benar. Kita sendiri yang bikin. Nah, kalau soal itu jadi dari guru mata kuliahnya? Dari guru mata pelajaran? Iya, yang apa? Yang bikin soal? Iya, dari kita aja bukan dong. dari pusat berarti? Bukan, kita sendiri yang bikin. Wow, keren banget ya Kadila. Tapi dari awal sampai sekarang sih kalau soal itu ya tugas-tugas bikin kayak gitu sih ada nanti mama yang ada bikin. bantuan ya. Iya, mama yang Karena bikin. kalau yang masukkan kan mama. Iya, bukan mama sendiri, jadi tanggung jawab. Ya jadi ya tugas mama nambah juga gitu kan, bikin laporan mama sendiri sama laporan saya. Mungkin mamanya udah kebiasaan ya. Iya. Jadi udah gampang lah gitu. Iya sebenarnya mah gitu. Itu. Tapi kalau sekarang saya udah ngerti nih, tahu caranya gimana manage waktunya. Udah tahu gitu ya gimana. Iya. Kayak misalkan pagi ngajar gitu kan. Kan sekarang juga waktu semester 5, karena semester 5 ini 3 hari doang gitu kan kuliahnya. Jadi pas sisa harinya yang lain kayak hari Kamis cuma satu kan saya ngajar paginya. Nah siang bisa tuh saya istirahat tidur gitu kan, malamnya baru kerjain tugas kuliah. Cepat ya sekarang tidurnya karena kecapean gitu. Iya cepat, pasti abis duhur tuh pasti tidur. Wow. Kalau kayak banget, cepet banget tidur. Iya, makan dikit langsung tidur. Karena ngantuk, ya malamnya baru bisa ngerjain tugas. Itu kalau untuk sekarang nih, semester sekarang nih. Kalau semester depan nggak tahu ya, karena jadwal kuliahnya beda-beda kan. Kadang per semester tuh ada yang kuliahnya 3 hari doang, 4 hari, bahkan full seminggu itu. Terus Kadila itu kan tadi kecapean ya, kewalahan dalam memanage
waktu. Terus Kadila pernah drop nggak? Pernah sakit nggak gitu? Sakit yang berlebihan gitu kan? Kayak karena kewalahan manage waktu. Nggak pernah sih, nggak pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Kadila tadi udah menceritakan permasalahannya, sudah terbuka dari sebanyak itu ya permasalahannya. Kadila bisa menceritakan sangat luar biasa karena kan ada beberapa orang yang susah gitu mengungkapkan permasalahannya sendiri gitu, tidak tahu sebenarnya permasalahannya apa. Jadi kan dari sekian banyak permasalahan sebenarnya inti permasalahan Kadila itu tadi ya yang kayak susah banget mengatur anak-anak ya kan Kak, yang dari situ karena anaknya masih kecil terus suka ribut, terus kayak dari situ kan kayak kecapean gitu ya Kak ya mengatur anak-anaknya. Nah, sebelumnya Kadila tahu nggak sih hal yang dilakukan untuk kedepannya gitu? Sebenarnya tahu nggak Kadila? Kalau hal yang dilakukan sih Bingung ya Kak? iya, sebenarnya Kak tahu sih kayak misalkan anak kalau lagi ribut itu harus ditegur gitu. Cuman caranya gitu loh, gimana? Kadila belum tahu. Iya. Apakah di sini saya boleh memberi masukan-masukan? Boleh Kak. Boleh. Silakan boleh. Oke, jadi mungkin dari Kadila sendiri itu agar anak-anak itu menghormati kakak atau dan anak-anak itu tidak ribut di kelas, itu kakak bisa kayak mencari gitu ya ice breaking, terus belajar otodidak dari YouTube, terus mencari tahu ke guru-guru senior seperti itu. Terus paham nggak Kak sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mencari tahu ke guru-guru kayak nanya gitu. Iya, caranya caranya gitu. Kan karena kan guru senior itu lebih tahu kan, Lebih gimana berpengalaman. dia lebih berpengalaman Iya sih. dalam mengatur anak-anak gitu. Terus cara-caranya apa kurang? Nanti saya kasih lagi Kalau ice breaking sih pernah ya saya ngelakuin ice breaking kan pasti itu sering. Tapi ya tetap aja kan ice breaking itu kan kayak sebentar doang ya. sebentar karena di awal pembukaan buat belajar aja gitu. Pas belajarnya. Terus kan ada beberapa siswa yang kayak karena dia belajarnya tuh bosan gitu, mungkin bisa Kadila kayak ice breaking, contohnya bernyanyi, bermain atau tebak-tebakan seperti itu kan, karena anak-anak kecil itu kan suka ya seperti itu. Terus yang kedua ada juga anak-anak tuh yang kurang perhatian dari orang tuanya, makanya anak-anak tuh ribut seperti itu. Cari perhatian. Iya, cari perhatian. Nah, di sini Kadila harus kayak pendekatan gitu ke anak-anak. Takutnya anak-anak itu kurang perhatian dari orang tuanya, terus pengen cari perhatian dari gurunya gitu. Jadi Kadila di sini kayak melakukan pendekatan seperti perorangan gitu, 1 lawan 1 gitu kan, karena gurunya harus bisa mengkondisikan satu kelas itu gitu. Nah, yang terakhir itu akhirnya yang kayak anak-anak tuh berantem di kelas gitu. Nah, itu harus segera ditangani gitu. Mungkin Kadila kan karena fokus banyak orang, 35 orang itu tidak tahu nih sebenarnya satu orang dengan satu lainnya itu mempunyai masalah gitu. Jadi Kadila tuh harus bisa pendekatan seperti itu. Caranya gimana nih? Bisa Kadila anak-anak lagi istirahat, terus anak satu itu dipanggil, terus diajak ngobrol, kenapa sih gitu, suka ribut di kelas, seperti itu sih Kak. Paham? Paham. Terima kasih ya Kadila. Sebelumnya apa Kadila cukup sampai sini? Apakah kita akan melakukan konseling kembali pertemuan kedua? Apa cukup sampai sini? Sepertinya sudah cukup Bu. Oh, ya cukup. Jadi sudah terbuka bagaimana caranya. Terus apa yang dirasakan Kadila sekarang? Sudah lebih baik? Sudah lebih plong Gitu. Karena sudah menceritakan ya? Iya, sudah keluar dan Sudah sudah caranya. mendapatkan gitu. Oke, terima kasih Kadila sudah datang ke tempat ini. Terima kasih juga Bu. Iya, karena sudah menceritakan permasalahannya. Hebat sekali gitu, maksudnya sudah menceritakan semua permasalahannya di ruangan ini gitu.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dari saya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.